Jadi restless leg syndrome itu seperti namanya ya, sindrom itu kan kumpulan gejala. Restless leg itu artinya adanya rasa yang tidak tertahankan untuk menggerakkan kakinya. Ada rasa menjalar atau rasa tidak nyaman, terutama dari betis ke bawah, sehingga dia harus menggerakkan kakinya untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Sebenarnya kalau untuk patofisiologi atau proses perjalanan penyakitnya memang dikatakan berhubungan dengan adanya suatu zat dalam tubuh kita, namanya itu adalah dopamin. Jadi dopamin itu adalah suatu neurotransmitter atau zat yang dilepaskan di dalam otak yang berhubungan dengan gerakan. Ya, jadi memang adanya imbalance atau ketidakseimbangan dalam proses pelepasan dopamin tersebut sehingga akhirnya pasien-pasien bisa mengalami gejala tadi, rasa menjalar atau rasa tidak nyaman sehingga dia harus mengibaskan atau menggerakkan kakinya terutama pada malam hari pada saat tidur. Memang ada orang-orang tertentu yang memang punya kecenderungan untuk yaitu harus menggerakkan kakinya ya. Biasanya itu memang berhubungan dengan adanya anxiety atau kegelisahan ya. Tetapi itu bukan menjadi gejala daripada restless leg syndrome. Jadi restless leg syndrome itu sebenarnya ada diagnosis kriterianya. Salah satunya adalah terjadi di malam hari, kemudian adanya urgensi atau keharusan untuk menggerakkan dan pada saat dia sudah menggerakkan rasanya lebih enak. Nah, itu baru dikatakan sebagai restless leg syndrome. Kalau misalnya memang dirasakan sudah sering terjadi dan sangat mengganggu, karena kan biasanya terjadi malam hari sehingga mengganggu tidur pasien ya. Jadi itu memang perlu diperiksakan lebih lanjut ke dokter spesialis, terutama spesialis saraf, karena harus diperiksa apakah ada gejala penyerta lainnya. Kemudian biasanya juga berhubungan dengan adanya defisiensi zat besi, lalu juga harus diperiksakan fungsi-fungsi yang lain, contohnya misalnya seperti fungsi ginjal, karena dikatakan katanya berhubungan juga kalau misalnya ada tanda-tanda gagal ginjal juga bisa mengalami gejala tersebut. Secara teori memang dikatakan restless leg syndrome ini diturunkan secara genetik. Jadi nanti perlu ditanyakan juga apakah ada keluarga-keluarga dari pasien yang juga mengalami hal yang sama. Pencegahan secara umumnya itu adalah dengan hidup sehat ya. Hidup sehat itu udah otomatis satu paket, berat badan ideal, lalu juga menghindari atau menghentikan merokok, lalu juga mengurangi konsumsi kafein, lalu juga memperbanyak aktivitas fisik atau olahraga, lalu juga memperbanyak makanan yang sehat secara umum, sayur, buah, lalu makanan-makanan yang mengandung lemak yang sehat, omega 3, karena dikatakan secara teori itu dia akan memberikan relaksasi pada otot sehingga akan mempengaruhi daripada pelepasan si neurotransmitter dopaminnya dan akan bisa mengurangi gejala RLS. Memang ya setiap teknik ataupun setiap alat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau misalnya untuk teknik pijat manual, yang pasti kan karena menggunakan tenaga orang, jadi dia pasti akan lebih paham secara anatomi dan secara lokasi-lokasi otot dan titik-titik mana yang memang perlu penekanan dan perlu terapi yang lebih intensif seperti itu, dan dengan penekanan yang juga lebih tepat pada lokasi-lokasi tertentu. Kalau misalnya untuk yang dengan pijat yang dengan mesin, ya kelebihannya karena dia lebih konsisten dan pasti nggak akan capek-capek dan bisa digunakan secara jangka panjang. Tetapi ya kekurangannya dia namanya mesin kan dia akan semuanya kena dan tidak ada titik-titik tertentu. Lalu juga lokasi anatominya kan juga akan lebih sulit disesuaikan seperti itu.